Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, ya, dimanapun kalian berada. Eh, ini adalah video pertama aku di tahun 2025. Jadi, eh, akun ini akan bersih tentang banyak cerita ya, cerita seru-seru tentang pengalaman aku ataupun cerita yang dari buku-buku yang menurut aku itu menarik dan apa namanya yang baik itu cerita maupun kisah nyata dan pokoknya kita akan mengulas tentang banyak buku seperti itu untuk kedepannya. Kenalin ini aku Adi. Nama aku Madi. Sebenarnya ini video yang eh, apa ya, resolusi sih, video untuk resolusi 2025 di mana aku memberanikan diri untuk berbicara, belajar untuk berbicara dan apapun itu yang aku mau bicarain gitu. Karena apa ya, di 2024 itu hantaman besar sih buat aku tentang diri aku, gimana apa namanya, aku banyak belajar tentang diri aku sendiri, tentang apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang selama puluhan tahun aku baru dapat jawabannya, dan sekarang aku ingin berbagi sama kalian tentang apa yang aku pelajari. Memang aku belum apa ya, belum expert banget, maksudnya belum ahli banget dalam hal ini, tapi apa ya, aku mencoba untuk membagikan apa yang aku pelajari seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat, anggap aja ini hiburan. 2024 adalah tahun yang sangat apa ya, yang sangat berkesan buat aku. Berkesan dalam artian apa? Sakitnya luar biasa, bahagianya juga luar biasa. Terus apa ya, kesadarannya tumbuh seperti itu. Kenapa bilang kesadarannya tumbuh? Karena apa ya, luka-luka dari bertahun-tahun yang lalu itu muncul gitu. Loh, ini kenapa aku muncul lagi kok dengan pola yang sama seperti itu. Jadi aku berpikir kalau ini tidak dipelajari akan muncul di kemudian hari atau di masa depan, itu pasti gitu. Jadi selama 2024 aku banyak belajar di buku, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, aku masih belajar, tahap belajar, belum sempurna banget gitu. Tapi aku juga ingin berbagi sama kalian, siapa tahu kalian relate juga sama apa yang aku rasakan seperti itu. hmm, Apa ya, sebenarnya aku mau sharing tentang salah satu buku yang bikin aku tertampar, tersadarkan gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu aku tanyakan dan terjawab di buku ini. Sebelumnya, sebelum aku bacain, nanti aku bacain bab bukunya. Mungkin nggak semua karena kan terlalu panjang ya salah satu buku ini. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit gimana apa ya aku menemukan buku ini seperti itu. Jadi berawal dari patah hati seperti itu. Jadi ada kekecewaan yang kekecewaan yang terbesar dalam diri aku. Kemudian apa ya, aku berpikir gitu loh, kenapa ini terjadi Tuhan, kenapa ini terus terjadi, kenapa polanya berulang, itu sama banget polanya, itu apa yang engkau ingin tunjukkan ke aku gitu, apa sih sebenarnya, kenapa jalannya seperti ini terus kayak gitu, gagal terus gagal terus gagal terus. Akhirnya uh, apa namanya, aku bertanya-tanya seperti itu, tidak ada jawaban sama sekali ya, siapa tahu kan, siapa yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Ya nggak ada kan, itu pikiran aku, ya aku nggak bakal ketemu jawabannya, tapi gimana sih cara aku menemukan jawabannya gitu. Aku beli buku, ternyata aduh kok nggak ngena gitu. Oke, aku memperbaiki ini tapi kok nggak ngena juga, nggak ada perubahan gitu. Akhirnya aku membeli sebuah buku, tapi itu bukan buku seperti yang ini, yang aku dapetin ini, itu buku lain gitu. Aku belinya itu yang buku lain itu, yang apa ya, aku ingin riset gitu, riset tentang tulisan aku kayak gitu. Tetapi buku yang dikirim seller itu salah, nyasar, ada buku nyasar ke rumah. Tapi emang aku belinya di seller itu, tapi buku yang dikasih sama seller tuh beda gitu. Loh kok ini yang dikasih sama sellernya gitu. Aku chat kan sellernya, dan sellernya minta maaf gitu, mau ditukar nggak gitu.
Dan setelah aku lihat bukunya, aku mikir nggak ada yang nggak ada yang kebetulan. Nah, aku posisinya dari down kayak gitu, ini nggak kebetulan deh. Setelah aku baca, aku bilang ke sellernya nggak usah diganti gitu. Nah, terus buku yang ibu beli gimana gitu, dia bilang kan ya nanti saya beli ulang gitu. Jadi saya baca dulu ya. Jadi saya baca dulu gini bukunya gitu. Udah terlanjur kebuka soalnya, karena itu belum kebuka loh. Aku bilang ke sellernya, ini udah terlanjur kebuka, nggak apa-apa, saya ambil ini aja gitu, nggak usah dikembalikan gitu, nggak bisa ditukar gitu, karena harganya sama gitu, nggak usah ditukar, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku baca, sebenarnya aku takut banget baca buku judulnya ini, tapi aku memberanikan diri karena lihat di belakangnya kan apa sih inti dari buku ini gitu, penjelasnya apa sih. Setelah aku baca, oh relate banget sama aku gitu, apa yang aku alami. Dan setelah aku baca sampai aku akhirnya gitu, pertanyaan aku terjawab kayak gitu. Apa namanya, aku pikir-pikir, oh ternyata seperti ini ya perjalanannya, seperti ini. Makanya aku masalahku ya itu aja dari dulu, karena aku tidak menyelesaikannya, tidak menyadarinya, bahkan gak ada masalah, aku cuek aja, gak ada gitu. Udah kabur dari masalah. Apa sampai akhirnya ada yang men-trigger, seorang datang, ya udah muncul lagi masalahnya. Ternyata masalahnya itu nggak selesai, cuman aku abaikan gitu. Aku juga tidak memvalidasi perasaan itu, aku kubur aja gitu. Dan setelah baca buku ini, aku lanjut ke buku kedua, ketiga, memang banyak sih bukunya, tapi aku baru belajar sedikit gitu. Dan ada satu buku, yaitu 3 series sebenarnya buku ini. Ada satu buku yang yang ini mungkin relate ke semua orang ya, bukan salah satu agama, tapi semuanya mungkin ya, manusia. Tapi balik lagi, apapun yang ada di ilmu pengetahuan yang tersampaikan dari buku ini, terus kita harus tetap telaah, introspeksi ke dalam diri. Kayak gini sebenarnya, bener gak sih? Feeling kita bagus gak sih menerima ilmu itu? Kalau feeling kita jelek misalkan, seperti kita harus memikirkannya lagi gitu, memikirkan ilmunya, kupas kulit-kulitnya lagi sampai kita menemukan inti dari ilmu itu. Nah, sekarang aku mau share sama kalian sepenggal isi yang ada dalam buku itu. Nah, ini bukan review sih sebenarnya ya. Kalau review kan isi jelek, baik buruknya buku gitulah, bagusnya gimana, kelemahannya di mana bukunya. Tapi ini enggak sih, aku enggak review kayak gitu. Aku cuma membacakan saja. Meracik, bukan meracik sih, karena aku nggak nambahin banget gitu. Cuma nambahin pengalaman aku aja yang relate apa enggak sama diri aku, dan kalian juga sama ya. Kalau itu relate sama kalian, jadikan itu pelajaran kayak gitu. Semoga buku ini juga menjadi jawaban dari apa yang kalian cari gitu. Ini judulnya, aku mau spill dulu. Dialog Spiritual dari Bapak Wayan Mustika. Beliau adalah seorang dokter umum ya, dan sekarang menambah menjadi dokter kejiwaan. Jiwa-jiwa yang seperti saya harus diselamatkan dari kerapuhan gitu. Oke. Enggak ya, aku bercanda. Ini dari Bapak Wayan Mustika, ditulis oleh Pak Wayan Mustika. Dan aku bacain di belakangnya dulu ya. Ini profilnya Pak Wayan. Nanti kalau kalian mau beli bukunya, aku ada gininya, WA sellernya. Silahkan DM aja di Instagram. DM aja di Instagram. Terus aku akan membaca sedikit tentang buku ini yang ada di atas. Sesungguhnya Tuhan berbicara kepada manusia setiap hari dengan bahasa yang sederhana. Namun sayang, kegelapan hati sering membuat samar berbagai panggilan, tuntunan, dan nasihat yang dihadirkan beliau dari dalam lubuk hati. Sesungguhnya pula, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa setiap manusia. Namun, telinga cenderung lebih peka terhadap suara-suara yang lain. Seandainya saja kita tak segan meluangkan sebagian dari waktu yang biasanya dilewati seharian untuk kemudian sekedar
berbicara tanpa kalah kepada diri sendiri, maka berbagai jawaban yang kita butuhkan dalam kehidupan tidak mustahil akan kita peroleh dalam suatu dialog internal. Judulnya ini adalah dialog spiritual, di mana dialog yang terjadi ini antara penulis dan hati nuraninya, seperti itu. Aku akan bacakan bab awalnya. Sebenarnya sebelum dialog spiritual ini ada satu buku yang bagus banget, itu Ilmu Rahasia Ilmu. Itu dari Bapak Wayan juga. Itu yang mengantarkan aku untuk membaca buku ini. Itu buku Kandapat atau Ilmu Rahasia Ilmu itu yang membuka gerbangnya. Oke, sekarang aku akan bacakan langsung ke intinya. Ini buku dialog spiritual 1, ada yang 2 dan 3. Yang 3 aku belum baca. Yang kedua udah. Di dialog 1 dan dialog 2 aku sudah baca. Sekarang aku akan jawab membaca isinya. Ini mungkin akan wow gitu. Ini awalnya aja sudah aku sudah iya ya. Nanti kalau kalian relate komen aja ya. Aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi. Tanyakanlah kepadaku. Siapakah engkau sehingga aku harus bertanya padamu? Bukan siapa-siapa. Lalu buat apa aku bertanya kepada sesuatu yang tidak kukenali? Janganlah memakai mata jika engkau hendak bertanya, sebab kamu akan melihat siapa-siapa untuk kau jadikan tempat bertanya. Pakailah telinga, karena kau hanya membutuhkan jawaban seperti apa, dan bukan jawaban dari siapa, bagi pertanyaan-pertanyaanmu. Jika aku tidak mengenal siapa yang akan menjawab, bagaimana aku akan mempercayai jawabannya? Kepercayaan itu ada padamu, bukan kepada orang lain. Dengan melihat, kau akan mendengar secara subjektif, sedangkan dengan hanya mendengar, kau akan melihat secara objektif. Baiklah, jika memang demikian, lalu dari mana harus kumulai dari pertanyaanku dapat terjawab olehmu? Mulailah dari mana muncul keinginan untuk dirimu untuk bertanya. Baiklah, begini. Terkadang saya tidak mengerti kenapa dan untuk apa saya hidup. Apakah pertanyaan itu muncul karena kamu frustasi dengan hidupmu? Bukan. Saya sama sekali bukan. Saya hanya mulai lelah mencari, tetapi tetap tidak menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan itu. Lalu, kenapa kamu tanyakan untuk apa hidup itu bagi dirimu? Bukankah orang lain tidak peduli dan hanya menjalani seadanya saja? Atau menikmati sepuasnya kesenangan di dalamnya? Saya bertanya karena saya ingin melihat semua yang dijalani sepertinya tidak ada berguna. Ada yang mengumpulkan banyak harta, namun saat mati semua harta itu ditinggalkan untuk menjadi rebutan bagi para pewarisnya. Memiliki banyak teman, lalu hanya mengantarkan sampai di kuburan, dan selebihnya tinggal kita sendirian. Lalu buat apa bagiku semua itu? Buat apa kekayaan kalau akhirnya ditinggalkan? Buat apa teman kalau akhirnya akan meninggalkan saya sendirian? Buat apa kehidupan jika harus berakhir kematian belaka? Bersyukur adalah hal pertama yang mesti kamu lakukan, karena kamu mulai bertanya tentang hal itu. Bila kamu tidak pernah bertanya, maka kamu tidak ubahnya ibarat seorang bayi yang ikhlas begitu saja menerima segala yang disuapkan ke dalam mulutnya tanpa pernah mengerti. Seandainya yang disuapkan itu adalah racun, maka menjadi sia-sialah kelahiranmu. Sebelum menjawabnya, tahukah kamu kenapa kamu menanyakan semua itu? Sebab sesungguhnya itu adalah pertanyaan penting yang memang sepantasnya dipertanyakan oleh siapapun yang ada dalam kehidupan ini. Aku juga pernah bertanya, benar nggak sih hidup aku jalani ini kayak gitu. Jadi pas baca ini, iya juga sih aku pernah bertanya, tapi nggak bertanya lagi, nggak terlalu setiap hari kenapa enggak. Sekali ketika down kayak gitu, benar nggak sih gitu yang aku jalani, kenapa sih aku hidup? Buat apa sih aku hidup gitu kalau ya kayak gini aja gitu.
Ya apa sih peran aku lihat orang-orang, ih dia pinter ini, dia berjasa ini, kok aku nggak bisa kayak gitu. Aku ada manfaatnya nggak sih hidup ini gitu. Nah, baik kita lanjutin ya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Menurutmu kenapa pertanyaan seperti itu menjadi begitu penting? Sebab bila hal itu tidak kamu tanyakan dan temukan jawabannya, bagaimana kamu akan menjalani kehidupan dengan benar? Apa yang akan kamu kerjakan ketika misalnya kamu datang ke tempat kerja, bila kamu tidak tahu untuk apa kedatanganmu ke sana? Apakah sebagai dokter, sebagai perawat, resepsionis, atau sebagai profesi yang lain? Kamu harus memahami tugas dan tujuan. Sebab bila kamu tidak tahu tugas dan tujuanmu, maka kamu akan mengambil peran yang semestinya dijalankan orang lain. Hal itu akan berakibat meniadakan peranmu sendiri dan orang tersebut. Semudah itukah? Hanya untuk mengenal tugas dan tujuan. Rasanya masalah seperti itu dengan mudah kuatasi. Bukan? Itu hanyalah titik awal dari kenapa begitu pentingnya pertanyaanmu itu. Baiklah, saya mulai menganggap penting pertanyaan itu karena saya tidak menginginkan kesia-siaan dalam hidup saya. Lalu apakah yang engkau ingin saya pahami dalam kehidupan ini? Peran. Itulah arah yang ingin aku sampaikan kepadamu. Jika aku ibaratkan, maka kehadiranmu ke dunia ini sama dengan kehadiranmu ke tempat kerja, yaitu untuk mengetahui peran serta menjalankan tugas-tugasmu sesuai peran itu. Hidup ini adalah sebuah permainan peran dalam sandiwara di atas panggung kehidupan yang maha luas. Bila kamu hendak memainkan sebuah cerita, maka hal pertama yang harus kamu ketahui tentu adalah peranmu, dan bukan apa yang akan kamu bawa atau tinggalkan setelah peranmu dalam cerita itu berakhir. Bila kamu mendapatkan peran sebagai orang kaya, maka aku akan menyediakan segala fasilitas yang mendukung peranmu dalam cerita itu. Demikian pula bila kamu memerankan tokoh atau peran lainnya, fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk itu akan aku sediakan. Tetapi, bila peranmu sudah usai, maka segala fasilitas yang kuberikan untuk menunjang peranmu bukan lagi menjadi milikmu. Semua itu tetap jadi milikku. Dan selanjutnya akan kuberikan kepada pengganti peranmu atau pemeran lain yang membutuhkannya. Lalu kamu akan keluar dari rumah produksi cerita dan akan mendapatkan imbalan atas peran yang telah kau jalani. Saya mengerti sekarang. Jadi saya hidup untuk memainkan peran saya sebaik-baiknya dan akan mendapat imbalan dari peranan itu. Benar. Seperti itulah sesungguhnya tujuan hidup kamu jika dipahami secara sederhana. Tugas memainkan suatu peran dapat saya mengerti. Memainkan peran sebaik-baiknya juga dapat saya pahami. Tetapi, sebagai apa peran saya dalam kehidupan ini, itulah yang saya tidak mengerti. Apa yang membuat kamu sulit memahami hal itu? Jika dalam sebuah sandiwara yang nyata, saya bisa tahu dan mengerti menjadi apa saya di dalamnya. Sebab sutradara sudah menjelaskan peran saya secara gamblang. Apakah saya menjadi sosok tertentu, tokoh pahlawan, penjahat, polisi, ataupun peran lainnya? Tapi pada kehidupan ini, entah mengapa sebenarnya peran saya yang pasti. Entah mana sebenarnya peran saya yang pasti. Tidak ada yang memberitahukannya. Apakah menjadi seorang ayah yang baik, penjahat, pendeta, atau yang lainnya? Bagaimana harus berperan dengan benar jika peran itu sendiri pun belum diketahui dengan pasti? Apakah saya harus berbuat baik bila ternyata peran saya sebenarnya adalah sebagai penjahat? Lalu siapakah yang akan memerankan seorang penjahat bila kelak neraka memang menjadi tempat hukuman? Tidak perlu sedemikian rumit kamu memikirkannya. Bukankah dalam film-film yang biasa kamu tonton tidak ada peran yang monoton? Kadang sebagai penjahat, lalu bertobat menjadi orang baik, atau sebaliknya. Kadang berperan sebagai orang kaya, tapi pada akhir cerita memainkan peran orang miskin. Bukankah itu hal yang biasa? Benar, masalahnya adalah saya tidak tahu peran pokok saya, apakah penjahat atau sebaliknya.
Dikotomi seperti itulah yang selalu berkembang dan bergejolak dalam pikiranmu. Kamu hanya berpikir tentang baik buruk, jahat baik, atas bawah, kaya miskin, dan sebagainya. Bahkan kamu berpikir tentang imbalan berupa sorga atau neraka. Bukankah memang demikian yang diajarkan dalam agama? Kita harus menjadi baik untuk mencapai sorga, menjauhi perbuatan jahat untuk menghindari neraka. Lepaskanlah segera dikotomi itu dari pikiranmu, maka kamu akan melihat dengan jernih apa yang akan aku katakan padamu. Tidak seperti kisah cerita yang biasa kamu tonton, yang hanya menyajikan sebuah episode kecil dari suatu kehidupan pada umumnya. Maka peran yang kamu jalani adalah peran dalam suatu episode global dari kehidupan semesta. Sebuah episode yang dimulai sejak kamu lahir sampai kamu mati, bahkan sejak berada pada kehidupan terdahulu hingga kehidupan yang akan datang. Episode singkat yang pernah kamu tonton di televisi dengan masa tayang 1 jam, ibaratnya sama dengan satu episode yang kamu mainkan mulai terlahir di dunia hingga kematian menjemputmu. Episode lainnya adalah kehidupanmu sebelumnya dan kehidupanmu yang akan datang. Itu adalah rangkaian dari episode kehidupan yang kamu jalani, bahwa pada setiap episode yang berlainan, kamu memainkan peran yang berbeda. Bukankah hal yang aneh apabila kamu bandingkan kenyataan itu dengan film yang kamu sering tonton? Demikian pula bila pada satu episode yang sama, kamu memainkan peran yang berbeda dari masa ke masa. Kalau demikian, artinya memang benar ada kehidupan yang telah aku lalui terdahulu dan akan aku jalani kelak setelah kematianku. Demikianlah adanya. Lalu kenapa aku harus lupa dengan peranku pada kehidupan terdahulu, sedangkan pemain film biasanya masih ingat dengan perannya pada episode sebelumnya? Kamu menjalani suatu peran dalam satu periode selama satu kehidupan, sedangkan dalam film mereka menjalani beberapa episode film dalam satu kali masa kehidupan. Bagaimana kamu bisa ingat apa yang kamu lakukan dalam peranmu sebagai bayi, ketika sebagai seorang bocah kecil dan sebagainya? Bila apa yang kamu lakukan minggu lalu, lusa, bahkan kemarin dan seterusnya tidak dapat kamu ingat semuanya. Apalagi terhadap apa yang kamu lakukan pada kehidupan sebelumnya. Namun demikian, harus kamu ketahui bahwa sesungguhnya yang merasa lupa hanyalah ingatan sadarmu. Sedangkan bawah sadarmu masih menyimpan semua yang pernah kamu lalui, bahkan yang akan kamu lalui. Bila kamu berada dalam keadaan di bawah sadar, maka tidaklah mustahil bila mana dalam ketidaksadaran kamu akan menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin dapat kamu ceritakan pada keadaan sadar. Bahkan tentang tempat-tempat yang kamu singgahi pada kehidupan terdahulu. Jadi sebenarnya, ada suatu bagian dalam diriku yang masih menyimpan ingatan tentang kehidupan yang pernah kualami di masa lalu. Benar, bahkan dalam ratusan penjelmaan yang pernah kamu lalui, ingatan itu masih ada dalam dirimu. Memori itu tidak berada pada bagian sadar dirimu. Dia ada di bawah sadarmu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan jalan menghubungi bawah sadarmu. Tetapi, untuk apa kamu mengetahuinya? Ketahui saja apa yang harus kamu lakukan pada peranmu di kehidupan kali ini, di masa kini. Kenapa saya tidak perlu tahu? Karena dirimu tidak akan pernah siap untuk mengetahui sebagai apa kamu pada kehidupan sebelum-sebelumnya. Semua itu akan mempengaruhi permainan peranmu pada kehidupan kali ini. Kamu harus melupakan semua itu. Biarkan dia tersimpan dalam bawah sadarmu, seperti halnya bila kamu pergi ke sekolah untuk belajar. Ingatlah selalu peranmu sebagai murid. Lupakan bahwa kamu seorang anak dalam keluargamu dengan segala yang selalu dan pernah kamu kerjakan di rumah. Sebab itu akan membuat kamu tidak melaksanakan peran sebagai murid dengan sebaik-baiknya. Tadi engkau katakan bahwa bawah sadar saya pun menyimpan apa yang akan terjadi pada diri saya. Benar. Karenanya, bila kamu bertemu dengan orang yang memiliki kesadaran batin yang tinggi, dia akan dapat melihat masa depanmu. Dapatkah saya melihat sendiri masa depan saya
dengan menghubungi batin bawah sadar? Dapat, tetapi tidak usah. Seperti halnya mengetahui masa lalu, mengetahui masa depan bukanlah suatu hal yang baik. Bila kamu tahu akhirnya dari semua yang kamu lakukan, maka kamu akan kehilangan gairah. Kamu tidak akan makan bila kamu hanya berpikir bahwa akhirnya akan kamu buang di kloset. Kamu tidak akan ikut dalam suatu pertandingan bila kamu tahu akan kalah. Kamu enggan belajar bila kamu tahu tidak akan lulus. Kamu akan enggan mencari seseorang di suatu tempat bila kamu sudah tahu dia tidak akan kamu temui di tempat itu. Maka begitu banyak hal yang tidak hendak kamu lakukan bila kamu mampu melihat masa depanmu dalam keadaan sadar. Kamu akan menjadi apatis terhadap dunia. Baiklah, namun bagaimana saya tahu bila bawah sadar memang telah menyimpan masa depan saya? Deja vu. Bila kamu pernah mengalami ini, itulah saat dimana bawah sadarmu menerobos keluar ke alam kesadaranmu. Bagaimana rasanya menjalani deja vu? Bila suatu saat kamu pernah merasakan bahwa keadaan yang sedang berlangsung pada dirimu seolah sudah pernah kamu lalui, seolah sudah kamu ketahui, dan kamu melihatnya seperti sebuah ingatan tentang masa yang lalu, dengan orang-orang yang sama, tempat yang sama, kata-kata yang sama, skenario yang sama, maka di saat itulah kamu tengah mengalami deja vu. Saat itulah semua yang sebenarnya sudah tertulis di alam bawah sadarmu, di alam bawah sadar itu kamu kerjakan. Kamu alami pada waktu deja vu itu muncul, seperti memainkan suatu adegan yang sudah kamu ketahui skenarionya. Kapan deja vu itu bisa muncul? Bisakah mau dimunculkan? Tidak. Deja vu tidak bisa muncul oleh kehendakmu. Dia akan datang secara tiba-tiba. Berlangsung sangat-sangat singkat sehingga kamu hanya menyadari sebagian kecil saja peran masa depanmu. Siapakah yang membuat masa lalu dan masa depan itu? Kamu sendirilah yang membuatnya. Sebagaimana masa lalu yang sudah pasti kamu patri melalui apa yang kamu lakukan. Demikianlah masa depan yang kamu buat melalui penciptaan masa depan dengan pikiranmu, pikiran sadarmu. Jadi, saya sendiri yang membuat masa depan saya. Benar sekali, kamulah sepenuhnya yang berhak menyusunnya. Lalu di mana letak peran Tuhan dalam kehidupanku? Bukankah takdir ada di tangan Tuhan dan Dia yang menentukan takdirku? Bukan, takdir ada di tanganmu. Peranku hanyalah menyetujui apa yang ingin kamu kerjakan. Tugasku hanyalah mencatatkan apa yang kamu ingin lakukan pada kehidupanmu kelak. Saya berikan tubuh ini, bukan untuk aku kuasai. Kamu memiliki kebebasan untuk memakainya. Ibarat kamu memberikan baju kepada seseorang, maka dengan ikhlas kamu membebaskan orang itu untuk berbuat sesukanya pada baju itu. Mau dipakai terus tanpa dicuci, mau dibuang, mau dipakai untuk ke sawah, ke pesta, semua terserah pada pemilik baju itu. Jadi hidup mati juga di tanganku. Benar, kamulah yang menentukan hidup matimu. Tubuh ini, badan yang kuberikan padamu adalah hakmu. Lalu bagaimana dengan orang yang ingin mati dengan bunuh diri? Kenapa dia bisa diselamatkan sementara yang masih ingin hidup justru terkadang mati sebelum puas menikmati hidupannya? Mereka selamat karena belum waktunya. Mereka sudah ingin mati untuk menyudahi perannya di dunia ini, padahal belum semestinya. Dan sesungguhnya mereka sudah menyusun perannya untuk masa yang lebih lama. Karena itu, aku menyelamatkannya untuk meneruskan peran itu. Sama seperti di film di mana sutradara tidak akan membiarkan perannya untuk pergi sebelum perannya selesai sesuai skenario. Aku adalah sutradara, tetapi penulis skenarionya adalah kamu. Sebaliknya, ketika seseorang pemeran ingin bermain lebih lama, maka aku sebagai sutradara akan mengingatkannya untuk berhenti karena perannya sudah selesai. Jadi benar, hidup mati di tangan Tuhan? Bukan. Hidup mati di tanganmu sesuai dengan apa yang kamu tulis dalam skenario masa depanmu. Aku hanya seorang sutradara yang mengingatkannya. Mengingatkan kapan peran dalam skenariomu berakhir dan kapan saatnya masih harus kamu jalankan. Sehingga
Betapapun beratnya kehidupan yang kamu lalui hingga kamu berpikir untuk mati dan menyudahi peranmu, aku tidak akan membiarkan kamu mati. Jika memang sudah saatnya peranmu selesai, aku pun tidak akan membantu keinginanmu, saudara-saudara dan teman atau kerabatmu untuk mengizinkan kamu meneruskan peranmu di dunia ini. Sebab masih ada peran lain yang harus kamu mainkan pada kehidupan sesungguhnya. Demikianlah tentang kehidupan dan kematian. Aku sampai di sini dulu ya bacanya. Nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Aku stop dulu biar nggak kepanjangan juga videonya. Jadi kadang aku mikir bahwa takdir atau nasib itu di tangan Tuhan ya. Pas emang sih kalau kita di saat kita down tuh ya udah pasrahkan saja pada Tuhan yang Maha Esa kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri yang menuliskan skenario kehidupan itu, dan aku mempercaya itu, dan kalian bisa mempercayainya bisa tidak, itu terserah kalian. Gunakan perasaan kalian untuk menilai apakah ini benar atau ini kurang tepat atau gimana. Silahkan dikupas-kupas lagi kajiannya. Kadang orang bilang selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Padahal kita sendiri yang tidak mempelajarinya. Kita mendapatkan cobaan seperti itu karena itulah takdir yang kita tulis sebelum kita terlahir di dunia. Itu takdir jiwa kita, jiwa hati nurani, yang ada di dalam, yang bisa menggerakkan kita saat ini. Jiwa kita yang sudah menuliskan takdir itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan dikit-dikit. Kenapa Tuhan? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu pilih kasih gitu? Enggak, itu memang takdir jiwa kita yang sudah menuliskan apa yang kita ingin lakukan, apa yang dibutuhkan jiwa kita untuk dipelajari. Makanya orang bilang belajar itu seumur hidup. Ya, mempelajari diri sendiri aja seumur hidup. Dari kita lahir sampai kita mati nanti, kita akan tetap belajar, mempelajari diri sendiri. Apa yang aku ingin bilang ya, aku sendiri sih dulu kayak gitu, kenapa ya aku kok seperti ini jalannya, aku kenapa teman-temanku enak-enak gitu loh, sedangkan aku nggak bisa bermain sama mereka kayak gitu, kenapa seperti ini gitu. Jadi pikiran-pikiran itu dari dulu ya, dari aku kecil, pengen deh kayak gitu, ini kok kayak gini ya, kayak gitu. Kok aku nggak bisa kayak temen aku, sekolah main gitu, karena aku sekolah kerja kayak bantuin orang tua seperti itu kan. Ternyata setelah aku membaca ya, di usia sekarang ya udah 20-an lebih lah, setelah aku membaca buku-buku ini, jadi aku tahu, emang itulah pelajaran yang ingin aku rasakan oleh jiwaku. Emang ini skenario yang dituliskan gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan gitu? Ya menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia. Setiap rasa kecewa, sakit, semua rasa-rasa sakit itu harus diterima dan dipelajari tentunya. Kenapa aku bisa gini? Oh ini. Oh ternyata aku nyebelin ya. Aku nyebelin di sini ya, kata aku. Bisa introspeksi diri kan jadinya. Oh aku ngomong kayak gini, oh aku nyebelin berarti gitu. Tapi jangan melekat gitu. Orang bilang, Kang Abu bilang jangan melekat gitu. Jangan melekat dengan semuanya, cukup jadi pengamat. Oke, mungkin itu dulu untuk video pertama aku di tahun 2025, dan mungkin akan ada part 2-nya. Aku akan bacakan lanjutnya. Saya tahu ini kayaknya nggak sampai habis. Jadi kalau kalian penasaran banget ingin baca buku dialog spiritual ini sebenarnya ada 3. Ini yang pertama yang aku bawa ini. Kalian bisa kontak aku di Instagram. Nanti aku akan kirim nomor WhatsApp-nya, sellernya. Aku beli ini ya di seller di WA sih. Jadi segitu dulu, dan selamat tahun baru. Semoga kita sebagai
sebagai manusia bisa menjalani perannya sebaik mungkin gitu. Mau kita kaya, kita miskin gitu, apa kita jadi profesinya A, profesi B, profesi C gitu, tetap nikmati, itulah peran kita gitu di dalam dunia ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di part 2. Bye.